Selamat datang di channel Penerus Berjuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Kali ini tak lupa saya mengucapkan selamat menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 dengan semboyannya Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Seperti telah didengung-dengungkan oleh para penuduh ijazah palsu bahwa di tanggal-tanggal antara tanggal 17 sampai 18 mereka akan melaunching sebuah buku yang kami kira itu tidak ada gunanya lagi, karena kami tahu bahwa buku itu hanyalah kumpulan dari apa yang mereka sampaikan selama ini, apa yang mereka perlihatkan selama ini di media sosial, di segala macam, di acara-acara seperti itu hanya kumpulan yang dibukukan dan tidak ada artinya sama sekali. Karena apa? Karena memang mereka tidak membawa bukti apapun, mereka tidak membawa data apapun, kecuali hanya asumsi ngawur, hanya framing, hanya fitnah belaka. Jadi tidak ada apa-apanya. Jadi seperti kita simpulkan bahwa buku itu tidak ubahnya seperti buku sampah seperti itu. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu juga masyarakat menjadi terkagum-kagum dengan buku mereka itu. Itu artinya apa? Artinya mereka hanya akan mendokumentasikan, bikin legasi kebodohan-kebodohan mereka sendiri seperti itu. Jejak digital mereka sudah tidak dapat dihapus, apalagi ini ditambah dibukukan. Jadi ini akan menjadi warisan pada anak cucu mereka juga, bahwa mereka pernah berbuat bodoh sebodoh-bodohnya manusia seperti itu. Karena apa saya katakan bahwa mereka bodoh sebodoh-bodohnya manusia? Karena mereka memang menuduh tanpa ada bukti, tanpa ada data dan fakta yang valid, kecuali mereka berasumsi liar, beropini, bikin framing seperti itu. Tidak ada satupun yang memperkuat dari tuduhan-tuduhan mereka. Apapun itu, misalnya yang masih dipertahankan sampai terakhir ini, misalnya masalah transkrip yang diduga punya Jokowi yang ditampilkan oleh Barreskrim, itu bukan transkrip. Di beberapa video yang lalu sudah saya sampaikan bahwa itu adalah daftar nilai untuk yudisium, dan satunya lagi yang ada tulisan tangan itu adalah draft dari daftar nilai untuk yudisium. Mereka nggak percaya, mereka masih saja di TV masih bilang itu transkrip nilainya Jokowi. Nanti kelak di persidangan akan ditunjukkan transkrip milik Jokowi yang sesungguhnya seperti itu. Ini juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami di alumni maupun di UGM itu sendiri. Kita sudah membahasnya, diwakili oleh Yosua, diwakili oleh Prof. Roni, segala macam. Itu sudah banyak dibahas itu, bahwa itu benar-benar mereka melakukan penyesatan kepada masyarakat. Salah satu yang disesatkan oleh mereka itu antara lain masalah foto di ijazah Jokowi seperti itu. Mereka menuduh bahwa foto itu terletak di atas stempel seperti itu. Padahal tidak. Padahal kita di UGM, di alumni itu sudah membahasnya, sudah memeriksa bahwa tidak demikian seperti yang mereka klaim. Bahwa foto itu ternyata memang ditempel, kemudian baru distempel. Kelihatan sekali bahwa lintasan stempel yang warna merah itu benar-benar berada di atas foto, berada di atas jas Jokowi yang warnanya hitam. Tapi kenapa mereka menunjukkan ke masyarakat bahwa tidak ada stempel yang melintas di sana? Dengan demikian mereka menuduh bahwa foto itu berada di atas stempel. Nanti akan saya tunjukkan bahwa apa yang saya katakan itu benar adanya, bahwa kita di kalangan alumni dan UGM sudah ada kerjasama, saling sinergi seperti itu. Jadi apa-apa yang mereka tuduhkan selalu bisa kita bantah, kita gagal. Akan kami tunjukkan video singkat dari presentasi Yosua Sinambela semalam ya, dalam acara DF Talk yang diikuti oleh para alumni UGM, termasuk juga beberapa netizen yang punya concern terhadap masalah ini, terutama mereka concern terhadap bagaimana mengedukasi masyarakat agar terhindar dari hoax yang diciptakan oleh para penuduh ijazah palsu ya, seperti itu. Di sini jelas terlihat bahwa para alumni yang diwakili oleh Yosua berhasil menampilkan bahwa sesungguhnya stempel
yang ada di foto ijazah Jokowi itu benar-benar di atas pas fotonya. Ini terlihat dari lintasan stempel yang melintasi di atas jas hitam yang ada di foto Jokowi di ijazahnya seperti itu. Jadi ini sekaligus membuktikan bahwa kami selama ini di kalangan alumni tidak hanya berdiam diri saja. Kami para alumni bekerja sama dengan unsur-unsur di UGM itu sendiri dan beberapa kawan-kawan kami dari para netizen, YouTuber yang concern dengan masalah ini. Kita selalu bekerja sama seperti itu. Kami tidak ada kepentingan apapun selain untuk mengedukasi masyarakat, untuk menghindarkan masyarakat dari hoax seperti itu, untuk mencerdaskan masyarakat agar tidak semakin terjerembab jatuh ke dalam racun-racun hoax yang disebarkan oleh para penuduh ijazah palsu seperti itu ya. Akan kita tampilkan potongan video presentasi Yosua di dalam acara DF Talk, kerjasama antara alumni UGM dengan para teman-teman kita dari YouTuber dan netizen yang punya concern terhadap masalah ini, khususnya untuk menghindarkan masyarakat dari hoax yang dihasilkan oleh para penuduh ijazah palsu ya. Akan kita tampilkan videonya. Kita bisa tunjukkan lintasan merahnya di sini. Kasat mata aja kelihatan, ya. Ya, kelihatan. Nah, jadi abal-abal lah yang mereka lakukan. Boleh kita katakan sampah lah penelitian yang mereka lakukan. Kenapa? Karena memang tidak menggunakan source yang benar, ya. Gimana? Luar biasa bukan? Kebohongan mereka, fitnah mereka. Nampak jelas bahwa stempel itu memang dibubuhkan setelah foto ditempelkan. Ada lintasan stempel warna merah di atas jas Jokowi pada foto ijazahnya. Ini tidak bisa dibantah lagi bahwa ternyata selama ini masyarakat hanya dibohongi oleh mereka, bahwa mereka mengklaimnya bahwa foto tersebut ditempel setelah stempel atau di atas stempel. Itu kebohongan, dan ini sudah kebohongan itu kemudian diduplikasi oleh sedemikian banyak netizen dan dipercaya oleh sebagian masyarakat, bahkan dari masyarakat yang relatif tidak berpendidikan hingga masyarakat yang berpendidikan seperti Ikrar Nusa Bakti, Rias Rasid, semua bisa termakan oleh kebohongan mereka seperti itu. Ini juga sangat memprihatinkan bahwa kualitas pendidikan kita ternyata tidak tercermin dari nalar yang dihasilkan oleh insan-insan manusia Indonesia seperti itu ya. Ini sangat memprihatinkan sekali. Ini sekaligus untuk mengeliminir, mereduksi dari apa-apa yang telah dibuat oleh mereka. Jadi kita akan tampilkan satu persatu secara segmen per segmen agar masyarakat bisa tersadarkan dan tercerdaskan. Jadi ketika mereka nanti akan melonsing buku yang katanya entah tanggal 17 besok atau tanggal 18, masyarakat tidak perlu heran bahwa itu sebenarnya buku sampah, hanya kumpulan hoax, hanya kumpulan framing, hanya kumpulan asumsi ngawur seperti itu. Ini memang eranya post-truth, di mana fakta yang objektif dikalahkan oleh informasi palsu, oleh kebohongan, oleh hoax. Untuk menjadi masyarakat yang maju di 2045, kita harus dari sekarang mulai belajar, kita harus melek literasi, kita harus mulai menyingkirkan apa-apa yang selama ini menjadi hoax, apa-apa selama ini yang menjadi kepalsuan informasi seperti itu harus kita jauhi. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencari sumber yang benar seperti itu. Saya rasa untuk kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam merdeka.